melanjutkan kajian kita setelah beberapa bulan berhenti karena salah satu sebabnya Ramadan ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian usul fikih. Ya, jadi menuntut ilmu itu jangan mau cepat selesai ya. Saya itu dulu di Kairo waktu saya belajar di Pasca itu 3 jam itu cuma satu paragraf. Ya, karena profesor saya itu setiap kali mau melangkah selalu ada khawatirnya. Khawatir itu bahasa Arab, bukan khawatir kecemasan, bukan. Khawatir itu maksudnya gagasan-gagasan barunya. Jadi sampai tidak biasa satu paragraf, dia paling tinggi itu 3 paragraf saja. Saya sampaikan ini karena ya saya saja sendiri kalau saya mau mengajarkan banyak ya. Saya mengajar di S3, di S2, S1 itu banyak sekali. Ya tapi karena ini ilmu dan kita sudah konsisten, kita datang dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Dan itu kita minta kepada Allah supaya kita semua konsisten ya sampai habis. Ya. Karena yang membuat orang bermasalah itu karena sering sekali melakukan sesuatu nggak tuntas, ya itu salah satu persoalan. Orang umat Islam itu banyak bermasalah karena nggak tuntas agamanya. Akhirnya yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu salah satunya. Nah, saya kira tradisi pesantren itu yang menikmati satu buku itu masih sangat relevan dalam konteks ilmu ya. Orang sering kritik Imam Syafi'i, bukunya Syafi'i nggak pernah dibaca gitu. Kan tidak logis. Ilmu logika mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Itu ilmu logika, ilmu berpikir itu. Jadi mengklaim sesuatu itu bagian daripada memahaminya. Maksudnya kita nggak boleh sama sekali mengklaim atau menjudge sesuatu dia baik atau tidak. Kita sendiri nggak paham ya sesuatu itu. Ya kan? Si Fatimah cantik. Jadi itu namanya klaim. Fatimah cantik, klaim. Kamu pernah lihat Fatimah? Nggak pernah. Nah kalau kurang gila itu maksudnya. Dia klaim Fatimah cantik. Dia sendiri nggak pernah lihat Fatimah. Ya kan? Ya, minimal dia hanya diberitakan bahwa ada namanya Fatimah cantik. Nah, margin errornya di transmisi itu begitu ya. Nah, jadi saya kira hari ini yang pertama perlu kita memperbaharui komitmen kita untuk menuntaskan satu ilmu. Ini tidak berat karena hanya beberapa halaman. Kalau kita serius membacanya, pasti selesai, ya kan? Kalau terus katakanlah sekali sebulan ya, berarti ya paling 2 tahun. Sedikit itu 2 tahun. Orang tidur makan selesai 5 tahun, ya kan? Nggak terasa gitu. Hah? Coba, ada nggak yang pernah merasa 5 tahun itu selesai? Nggak kan? Jadi sama saja misalnya baca Quran, menghafal Quran itu secara teori hanya karena tidak kita lakukan 1 ayat saja per kali, pasti selesai beberapa tahun. Ya kan? Menghafal Al-Quran 30 juz itu, baca saja, hafal 1 ayat sehari, pasti selesai, paling 5 tahun, 7 tahun selesai. Nah 7 tahun itu nggak terasa, karena kita tidak mau mengamalkannya aja. Ini yang begini, coba berapa halaman? Nggak sampai 200 kalau misalnya. Nah, iya 200-an lah, ya kan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Jadi memahami agama itu bagian dari kebaikan paling besar. Mau dapat kebaikan harus paham agama. Nah, salah satu kanalnya, salah satu jalurnya itu paham usul fikih. Ya, saya kira itu pemanasan. Ya, karena kita sudah lama tidak bertemu, jadi komitmen. Jadi Anda harus punya komitmen. Ya, kalau saya misalnya gini, kalau kita ada yang gugur, misalnya saya gugur, saya mati sebelum tamat, ya lanjutkan sama syekh yang lain. Ya, maksudnya begitu ya. Tapi kita berharap saya panjang umur sampai selesai. Ya, saya kira begitu. Baik. Nah, jadi menuntut ilmu tidak boleh terlalu cepat, karena namanya saja instan, prematur itu tidak bagus kan? Prematur itu tidak bagus, instan juga bagus. Makanan instan aja itu bisa merusak badan, apalagi ilmu yang instan. Ya, ada ilmu instan. 7 hari belajar agama, nggak tahu bahasa Arab, hanya baca terjemah, semua salah. Ya kan? Padahal ada orang bertahun-tahun, mulai dari ya seperti ulama-ulama kita itu, ya kan? Seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain, itu semua ilmu kan? Mereka itu semua ilmu. Ya kan? Kan ilmu kan Imam Syafi'i kan? Dan mereka semua mazhab Syafi'i. Ya kan? Coba lihat itu, baca semua terjemahannya ulama-ulama besar. Dia bilang Syafi'iyul mazhab, Syafi'iyul mazhab, Syafi'iyul mazhab. Imamul Haramain Syafi'iyul mazhab. Kau Syafi'iyul mazhab berarti ilmu. Ya kan? Apalagi Imamul Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam As-Subki, Imam An-Nawawi, semua ilmu. Ilmu itu maksudnya bermazhab. Ya kan? Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak bermazhab, itu artinya orang kecil, karena orang-orang besar semua bermazhab. Itu maksud saya. Ya, orang-orang besar semua bermazhab. Coba ya, Syafi'iyul mazhab. Anda kalau tanya siapa namanya? Syekh Ali Juma, saya kira beliau tidak ada yang meragukan keilmuannya. Kalau Anda tanya mazhabnya apa, dia pasti bilang saya bermazhab Syafi'i. Orang besar bermazhab, jadi orang kecil pun nggak bermazhab. Ya. Saya kira itu ya. Jadi, nah salah satu kualitas bermazhab itu pahami dari awal sampai akhir. Orang bicara adilahnya saja, ya itu belum cukup. Harus lanjut dengan ahkamnya, harus lanjut dengan maqasidnya. Itu tadi itu maqasidnya, filsafatnya. Karena ya itu tadi, kalau tidak tuntas itu yang membuat kita bermasalah. Ini live Instagram. Ya, jadi yang nonton Instagram orang-orang besar semua itu bermazhab. Kalau Anda tidak bermazhab, ya udah masuk dalam kelompok kecil. Oke, nah kita baca ini. Wa ammal ghayatul maqsudatu min ilmi usulil fiqh fahiya tatbiqu qawaidihi wa nadhariyatihi 'ala al-adillati at-tafsiliyyati litawassuli ila al-ahkam asy-syar'iyyati allati tadullu 'alaiha. Jadi tujuan dan maksud dari mempelajari ilmu usul fikih adalah menerapkan teori-teorinya dan konsep-konsepnya. Jadi maksudnya ilmu ini, ilmu usul fikih itu punya teori-teori. Saya sering bilang, belajar ilmu kan cuma 3 yang perlu kita tahu. Ilmu itu punya pakarnya, punya teorinya, punya referensinya. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan gini, wah dia pakar fikih. Nah, kalau dia tidak tahu teori-teori fikih, berarti nggak pakar. Dia tidak tahu pakar-pakar ulama-ulama fikih, itu berarti nggak pakar. Referensinya yang terjemah itu nggak pakar.
Paham ya? Jadi ilmu itu cuma tiga itu. Pertama itu apa teori ilmu itu, yang kedua siapa pakarnya, kemudian misalnya referensinya. Referensinya itu. Jadi kalau dia bilang dia pakar filsafat, kita lihat itu bukunya itu nggak ada buku-buku filsafat di situ, bohong itu, ya kan? Kalau dia bilang dia pakar filsafat, sekarang coba tunjukkan apa satu teori filsafat, dia nggak kasih tahu, berarti bukan pakar. Di dalam ilmu itu banyak sekali teori, ya kan? Ada pakarnya. Pakar itu ada klasik, ada kontemporer. Jadi kalau hanya menguasai klasik, tidak menguasai kontemporer, itu artinya ilmunya nggak berkembang, karena ilmu itu dinamis sekali, ya kan? Misalnya kita mengenal, misalnya Imam Asy-Syafi'i itu klasik, pakar klasik. Sekarang pakar usul fikih yang kontemporer siapa? Dia nggak tahu. Berarti dia adalah seseorang yang tidak menghidupi zamannya, dan itu tidak boleh. Harus kita hidupi zaman kita. Apa maksudnya? Dulu tuh orang kalau berdakwah itu berjalan gitu ya. Sekarang berdakwah itu nggak relevan. Sekarang ini harus berdakwah pakai Facebook, pakai Instagram, pakai TikTok. Bukan berarti pakai mimbar musalah, bukan. Tetapi, nah ini yang disebut dengan menghidupi zamannya. Dia hidup di zamannya. Karena ada orang yang hidup di abad 21, cara berpikirnya abad 3. Ya kan? Nah, contoh misalnya, ini yang sering saya lakukan. Ini khamar, kan? Kalau klasiknya haram dikonsumsi, tetapi kontemporernya dia sudah berubah dan jadi cuka. Kontemporer kan? Karena sekarang berubah jadi cuka. Kalau berubah jadi cuka, haram atau bisa diminum? Bisa kan? Nah, ada orang masih terus mengatakan khamar itu adalah haram diminum, padahal ini sudah bukan khamar, ini sudah cuka, ya kan? Nah, ada juga orang itu selalu mengecam dan menuduh, seolah-olah hanya dia yang benar. Contoh misalnya tentang bunga bank ya, bunga bank. Bunga bank itu dulu kan orang-orang ulama banyak mengatakan haram. Sekarang sudah berubah, ya kan? Tidak kita mengatakan bahwa yang mengatakan dulu itu haram, salah, enggak. Berubah maksudnya ada perkembangan pandangan. Itu karena kenapa? Ya karena itu tadi, dia menghidupi zamannya. Jadi orang-orang ulama yang mengatakan dulu haram kemudian berubah sekarang, itu tidak sedang memainkan hukum, mempermainkan tidak. Dia mengaktifkan teori bahwa seorang ulama itu harus menghidupi zamannya. Menghidupi zamannya itu banyak sekali perubahan. Ya. Hukum itu, nah ini nggak apa-apa saya jelaskan. Hukum itu, dari produk hukum itu banyak sekali unsurnya. Coba ini, katakanlah ini hukum ya. Ini unsurnya ada sini, ini ada penutupnya, ada labelnya, kemudian ada airnya isinya, ada botolnya. Banyak. Itu namanya unsur hukum. Jadi objek hukum itu memiliki unsur. Ketika saya mengatakan objek hukum itu manusia, ini manusia kan? Manusia ini kan ada pikirannya, ada hatinya, ada sosiologisnya, ada antropologisnya, ada psikologinya. Itu semuanya namanya unsur, ada zamannya, ada tempatnya. Oke? Ketika Anda melakukan sesuatu ajaran Islam, pertama dulu, Anda siapa? Saya orang Indonesia. Tentu beda sudah dengan orang Indonesia dengan orang Mesir ketika melakukan sesuatu ajaran. Ya kan? Saya sedang di abad ke-21. Beda dong kalau saya sedang melakukan hal itu di abad ke-3 dulu. Paham ya? Ini namanya unsur. Unsur yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin menjelaskan hukum, ketika ingin kita melakukan. Ya kan? Secara teori misalnya, sholat itu wajib. Dan kalau tidak dilakukan, pasti berdosa. Tetapi ingat, ketika kita mengeksekusi sholat itu, kadang-kadang dia haram. Ya, kadang-kadang dia haram.
Istilah haram itu mungkin agak ini, bilang itu dilarang dilakukan. Contoh misalnya, Anda sedang sholat di sini, kemudian di sana ada anak kecil yang menyeberang ke jalan. Anda lihat itu, dan Anda kalau lanjutkan sholatnya tidak menyelamatkan itu, bisa saja ditabrak, ya kan? Nah ini namanya, jadi sholat itu, nah itu nah ini kekurangannya filosofis. Filosofis itu filosof ya, dia karena selalu dia bermain di level normatif, ya. Dia tidak mempertimbangkan realitas. Jadi selalu normatifnya itu normatifnya. Nah itu yang padahal unsur atau beberapa unsur atau komponen di dalam persoalan itu selalu mempengaruhi. Nah, gitu kan. Contoh misalnya, contoh ini, contoh aja. Ini lem mineral. Di hadapan saya ada aqua, sama-sama air. Saya tidak minum aqua, saya minum lem mineral. Pertanyaannya, kenapa Ustaz tidak mau minum aqua, lem mineral pada air? Sama-sama air, sama-sama halal. Karena ada unsur yang mempengaruhi, ada unsur yang mempengaruhi perilaku saya. Pertama adalah aqua itu adalah produk saya. Toh? Saya nggak minum. Jadi kalau Anda tidak melakukan kontekstual, ya, Anda pasti paling tidak mengatakan, oh ternyata itu, misalnya saja, aqua itu adalah produk haram. Padahal bukan produknya yang haram. Ada sesuatu yang mempengaruhi seseorang itu bisa berubah ketika melakukan sesuatu. Ya. Jadi ketika saya tidak minum aqua, saya minum mineral, itu banyak sekali spekulasi yang bisa muncul, yang bisa menganalisis kenapa dia tidak melakukan. Nah begitu juga itu. Jadi salah satu manfaat belajar usul fikih ini adalah Anda akan memiliki kemampuan untuk melihat kompleksitas di balik kesederhanaan. Ini sederhana manusia biasa, tapi kalau Anda punya usul fikih, Anda melihat ini tidak sederhana, ini kompleks. Ya. Dan orang yang selalu melihat sesuatu itu sederhana itu yang bikin masalah biasanya. Bikin haram, bikin bidah. Dia nggak menganalisis komponen yang ada di dalam. Ya kan? Dia nggak menganalisis komponen yang ada di dalam. Tapi kalau begini penjelasannya tidak habis-habis nih. Ya, jadi gitu ya. Memang seperti inilah itu profesor saya. Jadi dia baca terus sampai 3 jam satu paragraf. Berapa ya? Kan dia bilang, ya. Tapi harus itu kan. Jadi untuk membangun konsep umum tentang apa yang kita pelajari. Nah, jadi ya karena saya dikasih spidol, saya harus begini. Kaidah. Apa itu kaidah? Apa itu kaidah? Bahasa sederhananya? Enggak, teori. Ya, ini orang teori ya. Jadi usul fikih itu ada kaidahnya namanya qawaid usuliyah. Nah, fikih punya kaidah. Fikih punya namanya apa? Qawaid fiqhiyah. Maqasid syariah punya juga qawaid. Maqasid syariah punya qawaid namanya qawaid maqasidiyah. Ya kan? Contoh qawaid usuliyah yang sering kita itu misalnya al-amru lil wujub. Oke. Kalau ini banyak juga ini, misalnya al-masyaqqatu tajlibu. Nah ini yang apa ini? Ada yang bisa? Qawaid teori maqasid. Jadi maqasid syariat itu tadi kan saya sudah bilang, yang namanya ilmu pasti ada teorinya Pak. Ilmu ada pasti teori dan banyak sekali teorinya. Jadi kalau Anda belajar sebuah ilmu langsung cari teorinya, apa teori yang supaya Anda bisa. Begitu juga fikih.
Orang ulama kita dulu mengatakan apa? Orang belajar hukum Islam melalui fikihnya dia pasti bingung dan pingsan karena tidak akan selesai. Tapi kalau dia belajar hukum Islam melalui kawaid fikihnya, dia pasti akan paham dalam waktu dekat. Ya kan? Jadi kalau kita cerita tentang misalnya sarang laba-laba, ya, langsung kita tembus di sininya. Kita paham di sini, kita paham. Tapi kalau kita balik mendekati di sini, dia nggak paham di sini, nggak paham. Itu maksudnya ya. Karena misalnya al-masyaqqah tajlibut taysir itu banyak sekali hukum di sini yang bisa masuk. Ya. Sama aja ceritanya kalau kita mau demo. Tinggal hubungi satu orang. Paham kan? Tinggal hubungi beliau, yang lain akan ikut. Karena dia punya banyak. Contoh saja. Dia punya banyak anggota kan. Sama dulu waktu saya di pesantren, kalau ada orang meninggal butuh mengaji, tinggal satu orang yang dihubungi, dia akan, kita nggak perlu, kita tidak perlu menghubungi satu sampai 30 orang, cukup menghubungi satu. Nah gitu. Sama dengan fikih, mau belajar fikih cepat, pelajari kawaid fikih, karena satu teori dia akan masuk di situ banyak. Sama dengan tadi, hubungi satu orang, dia akan hubungi banyak, otomatis. Jadi saya ada orang mati nih, saya mau dia dibacakan Quran 30 juz. Apakah saya mesti menghubungi satu-satu 30 orang? Nggak mesti. Saya cukup satu orang, dia akan hubungi dan otomatis. Ya kan? Sama dengan WhatsApp, kita bikin grup kan? Kita posting satu kali, semua orang ratusan, 500 dia pasti baca kan? Ya kalau dulu belum ada WhatsApp kan susah sekali, pakai Nokia kecil itu, SMS satu-satu kan. Nah itu, jadi kalau orang belajar fikih itu artinya sama dengan orang yang menghubungi semua orang satu-satu dibanding kalau dia posting di WhatsApp, di grup. Itu caranya. Ya, itu untuk menggambarkan betapa pentingnya ilmu kawaid teori. Jadi belajar ilmu itu jangan pelajari bahasanya, langsung masuk kepada teorinya. Nanti teorinya yang dijelaskan. Ya kan? Gitu. Jadi teori hukum Islam itu ada 3 minimal ya. Pertama, qawaid usuliyah, yang kedua qawaid fiqhiyah, yang ketiga adalah qawaid maqasidiyah. Nah, apa yang al-maqasidiyah ini? Termasuk itu tadi, innama ju'ilat asy-syari'atu li masalihil ibadi ajilan wa ajilan. Ya. Jadi itu paling besar tuh. Innama ju'ilat asy-syari'atu li masalihil ibadi ajilan wa ajilan. Satu. Ada juga misalnya teorinya al-umuru bi maqasidiha. Meskipun ini juga kaidah fikih, tapi ini kaidah maqasid juga. Jadi bisa tadakhul, saling masuk. Al-umur bi maqasidiha. Semua yang kita lakukan ditentukan oleh apa maksudnya. Ya. Kalau saya kesini untuk supaya supaya diliput Instagram, ya cuma itu saja yang saya dapat. Saya dikenal orang. Tapi kalau saya kesini untuk ridho Allah, limardhatillah, ya itu dapat saya. Kalau ada orang masuk masjid, dia hanya mau menikmati AC-nya sehingga tidur, ya itu dia dapat. Dia sudah tidur, dapat nih. Tapi sebatas itu, dia temporal saja. Tapi kalau dia masuk, begitu masuk nawaitu di i'tikafillah, dia dapat i'tikaf dan pahalanya itu berlangsung terus nanti di akhirat. Ya kan? Nah, itu al-umuru bi maqasidihha. Kalau ada orang suami marah sama istrinya, langsung bilang, kamu saya bebaskan. Ini maksudnya cerai, talak atau apa ini? Ya kan? Menangislah istrinya ke pengadilan, Pak, saya habis dicerai suami saya. Dipanggillah itu suaminya. Apa betul kamu menceraikan istrinya? Dia bilang, saya mau bilang, dia suamimu. Dia datang untuk ini.
komplain. Dia bilang, saya nggak pernah, memang saya kemarin tadi saya bilang, saya bebaskan kamu, Anda bebas, anti hura. Oh ternyata, terus kamu waktu mengatakan itu apa maksudmu? Dia bilang, ya saya sekedar marah saja, saya tidak cerai. Ya kan? Itu namanya al-umuru bimaqasidiha. Jadi posisinya perempuan itu diceraikan atau tidak itu tergantung apa yang diingatkan suaminya pada saat mengatakan itu. Anti hura apa maksudmu? Tolak am ghairu. Dia bilang ghairu, bukan tolak. Ya udah berarti nggak talak. Nah, beda kalau dia mengatakan anti toliku. Nah, itu nggak berlaku niat lagi. Makanya itu dipelajari bahwa kawaid fikih itu tidak berlaku secara umum. Enggak, mutar tidak. Aglabiyah saja. Jadi hukum-hukum itu hanya secara global saja, tidak satu-satu. Jadi ada satu kasus dia tidak bisa diterapkan kepadanya kaidah itu karena ada pertimbangan yang lain. Ya, jadi kalau orang itu mengatakan anti talibun, ya meskipun dia bercanda tetap tolak namanya. Untuk apa? Untuk memproteksi, melindungi stabilitas hukum Islam. Ya, stabilitas hukum Islam. Sama dengan keputusan hakim, kalau itu tidak mengikat, habis, tidak pernah ada stabil. Sampai hari kiamat tidak pernah jelas itu hukumnya, karena selalu bisa dirubah. Nah, makanya itu beda dengan fatwa. Fatwa itu tidak mengikat, artinya tidak mengikat. Kalau ada pandangan yang lain dari ulama lain bisa diambil. Kalau itu yang sesuai dengan kondisi kita. Apa hukumnya bayar zakat fitrah pakai uang? Dia bilang tidak boleh. Nah, itu ulama yang begitu. Kalau itu tidak sesuai dan memberatkan, bisa tanya ulama lain. Oh bisa, ya itu ambil itu. Dia bilang bisa pakai uang, ya bisa. Ya berarti ambil itu, karena itu yang sesuai dengan kita. Ya kan? Jadi, jadi ini kalau di pasca sarjana memang ada dua mata kuliah namanya qawaid usuliyah. Ada juga qawaid fikih. Jadi kalau mau belajar dua itu ya masuklah di pasca di S2 syariah. Kalau di pendidikan mungkin tidak dapat. Ya, hanya syariah saja. Sebenarnya usul fikih itu sepatutnya ya itu jadi imkan itu mata kuliah dasar umum, mata kuliah universitas mestinya, universitas Islam. Jadi kayak UIN, IAIN, STAIE itu mestinya yang usul fikih itu adalah mata kuliah dasar umum. Ya, karena karakter kita itu adalah teks, nas. Apa itu? Siapa sih umat Islam tidak pernah berinteraksi dengan Quran hadis? Nggak ada kan? Nah, tapi ini kalau tidak dibekali dengan usul fikih, dia bisa kacau. Ya, dia bisa kacau. Makanya kita sering misalnya dapat orang yang salah terhadap agamanya sendiri itu karena selalu melihat itu sebenarnya. Nah, jadi ini saya baca ya. Ini saya mau jelaskan. Jadi tatbiqu qawaidihi wa nazariyatihi. Jadi menerapkan, mengamalkan, mengimplementasikan teori-teori usul fikih dan konsep-konsepnya terhadap dalil-dalil tafsili. Ya, agar ini tujuannya agar dia bisa memberikan kesimpulan hukum yang ditunjuk oleh dalil. Jadi gini, ini dalil. Kalau bicara hukum itu pasti dia satu paket ya. Hukum itu dalil tidak bisa berpisah. Setiap ada hukum pasti ada dalilnya. Tidak ada ulama yang memberi penjelasan tanpa berbasis dalil. Ya, itu harus dicatat baik-baik. Tidak ada ulama yang berfatwa atau berijtihad atau memutuskan tanpa kalau di pengadilan itu namanya legal reasoning, jadi pertimbangan hukum. Kalau di fatwa itu ijtihad itu namanya dalil.
Ya, oke. Tapi dalil ini masih mentah. Ingat, dalil ini mentah. Mentah. Karena dia mentah, dia butuh metode untuk pemanfaatannya. Oke? Contoh misalnya, contoh yang sering saya kasih tahu itu kan, misalnya mobil ya. Ini mobil ini dalil. Karena ini mobil Pak, inilah yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita. Misalnya kita mau dari Makassar ke Bone ya, yang bisa mengantarkan itu adalah ini. Nah ini namanya dalil. Karena dalil itu adalah yang mengantarkan kepada satu tujuan tertentu. Itu dalil. Tapi ini kalau dibawa oleh orang yang tidak tahu driving, tidak sampai ke Bone, masuk ke jurang. Ya kan? Sama itu. Dalil itu tidak sebatas itu. Jadi hukum itu mesti berbasis dalil, tetapi ingat, dalil itu butuh cara-cara tertentu untuk memanfaatkannya supaya dalil itu dia bisa menyampaikan kita kepada hukum. Sama dengan ini, drivingnya harus orang pintar membawa mobil. Nah, ketika dia bawa mobil, dia tahu teori-teori lalu lintas. Kalau lampu merah, berhenti Pak. Karena kalau Anda tidak berhenti, Anda bisa tabrakan, tidak sampai di Bone, masuk di polisi karena menabrak orang, atau ke bengkel, nabrak orang, tidak sampai itu, tidak sampai ke Bone. Ya kan? Kalau ada ulama tapi perkiraanku tidak ada ulama yang baru-baru belajar aja. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini boleh karena ini ada Qur'annya, tetapi itu Quran sudah masuk. Nah, gimana caranya? Sudah tidak berlaku lagi. Ya kan? Contoh misalnya, ada itu hadis mengatakan begini. Idzal taqal khitanani wajibal ghuslu. Kalau bertemu dua senjata wajib mandi. Ya kan? Itu hadis dan itu sahih. Hadisnya sahih. Ya kan? Yang pertama dulu, bukan itu. Ada hadis sebelumnya itu mengatakan apa, dan sahih juga mengatakan innamal ma'u minal ma'i. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu karena ada air. Air yang pertama itu adalah mandi wajib. Air yang kedua itu mani. Maksudnya nanti mandi wajib itu wajib kalau turun mani, keluar mani. Kalau tidak keluar mani, biar berjam-jam tidak turun mani, tidak perlu wajib mandi. Itu ada hadisnya. Nah coba, paham ya? Nah coba bayangkan itu bahayanya. Kalau ada orang berfatwa, Anda berjima dengan istri, kalau bukan istri sudah pasti haram. Ini maksudnya itu istri. Kalau Anda berjima dengan istri berjam-jam, tidak keluar air mani, tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Ada dalilnya. Dalilnya tadi itu apa? Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya kewajiban mandi wajib itu karena turunnya atau keluarnya air mani. Nah ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Sudah nggak digunakan lagi. Nah ini dari mana tahunya itu? Dari usul fikih bahwa ada dalil-dalil itu ada masuk, ada nasib. Coba kalau Anda tidak baca itu, ya kan? Kalau tidak Anda baca itu, pasti bahaya. Coba kalau Anda misalnya, Anda pergi ke sini, lewat itu, apa tadi itu, lewat jalan apa itu? Itu kan cuma Sabtu Minggu. Nah, kalau Anda tidak tahu driving, pasti masuk di situ kena denda, dikejar sama polisi. Itu kan, nah itu menggambarkan secara sederhana bahwa dengan adanya alat transportasi baik mobil atau motor atau pesawat, tetapi Anda tidak mengetahui cara-cara penggunaan pesawat itu berbahaya. Anda tidak tahu cara-cara driving berbahaya. Anda tidak tahu cara-cara menggunakan dalil hukum itu bahaya. Ya kan?
Bahaya sekali. Nah itu bagaimana bisa sampai kepada hukum yang betul-betul dikehendaki oleh Allah? Itu tadi tatbiq al-qawaid wal nazariyat 'ala al-adillah litawassuli ila al-ahkam syar'iyyah. Ya kan? Jadi ada 3 instrumen di sini. Ada penerapan kaidah, penerapan teori usul fikih, ada dalil tafsili. Nah, produknya adalah hukum syara. Jadi kita semuanya ini bermuara atau bertujuan untuk supaya mengetahui hukum syara mengenai perilaku atau permasalahan tertentu. Bagaimana caranya? Kita butuh 2. Pertama adalah dalilnya, yang kedua kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil itu. Kaidah-kaidah atau teori-teori yang berkaitan dengan teori itu. Misalnya dalil Quran, tidak ada yang meragukan Al-Quran itu adalah dalil pertama. Tapi tidak sampai di situ. Anda harus tahu teori-teori yang berkaitan dengan penggunaan Quran, termasuk tadi nasih mansukh. Anda menggunakan ayat yang sudah masuk, salah berarti. Anda menggunakan hadis yang sudah masuk, salah berarti. Kenapa Syiah dipermasalahkan? Karena menurut Sunni itu hadis-hadis mut'ah memang ada dan hadisnya sahih, Pak. Tapi mansukh. Nabi sebelum meninggal sudah mengharamkan, dan ini haramnya sampai hari kiamat. Kalau Bapak hanya berpatokan pada basis dalil, hukum ini ada dalilnya, ada sebutannya, pergi bermut'ah karena hadis mut'ah itu sahih dan ada hadisnya. Bahaya kan? Jangan itu, yang populer lah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dia bilang, pokoknya yang baru-baru itu apa saja pasti sesat. Tidak belajar usul fikih, bahwa di dalam usul fikih hampir tidak ada kata kullu, tidak ditaksis, tidak dibatasi. Ya kan? Itu yang ma min amin illa waqad khussisa, itu adalah qawaid usuliyah. Ma min amin illa waqad khussisa. Tidak ada lafaz umum kecuali sudah ditaksis. Jadi itu efek daripada tidak belajar usul fikih. Nah ini usul fikih itu sebabnya tadi saya bilang ini sepatutnya jadi kaget lupa. Karena tidak ada umat Islam yang tidak pernah berinteraksi dengan apa? Al-Quran dan hadis. Semua harus mau bicara, harus basisnya Quran, hadis, cocok, bagus itu prinsipnya. Tapi jangan sebatas itu. Pahami dulu usul fikihnya. Ada usul fikih yang berkaitan dengan penggunaan ayat Quran. Ya kan? Contoh, la ta'kulu riba. Jangan kau makan riba. Apa yang maksudnya? Makan saja atau bagaimana? Kan ada orang begitu, makan riba, apa namanya? Tetapi dia tidak makan, dia bilang tidak haram sih ini. Nah, dia belikan, jadi ada hasil muamalahnya berdasarkan riba. Saya nggak mau bilang bunga bank ya, karena itu diperdebatkan. Riba. Jadi kalau riba itu tidak ada ulama yang menghalalkannya sampai hari kiamat, karena itu adalah prinsip Quran. Riba itu adalah haram sampai hari kiamat. Jadi kalau Anda memakan riba, lalu kemudian Anda pakai kawin, beli mobil, beli rumah, beli perabot, beli iPhone, beli iPad, ya, beli baju, menurut mereka itu nggak apa-apa. Kenapa? Dia bilang, coba lihat itu latak dulu, jangan makan. Saya nggak makan. Saya belikan mobil saja. Ya kan? Nah ini salah satu contoh bahayanya orang nggak paham usul fikih, karena usul fikih mengatakan ada narasi dalam Al-Quran yang dimaksudkan bukan zahirnya. Artinya seperti tadi, kalau zahirnya berdasarkan zahirnya, maka yang tadi itu nggak diharamkan, yang diharamkan hanya makannya. Itu kalau berdasarkan apa? Berdasarkan zahir. Ya. Apa artinya zahir? Jadi itu kalau kajian usul fikih, makna sebuah teks itu banyak sekali, Pak. Ada baratun nas, ada zahirun nas, ada muqtadan nas, ada isyaratun nas, ada fahwal khitab, ada lahnul khitab.
kalau anda nggak paham ini, nggak usah terlalu sok tahu, ya kan? Jangankan itu, banyak orang tuh biar mubtada nggak paham, ya kan? Dia bilang Alkitabu jayyid, mana mubtadanya? Apa itu mubtada? Kenapa Pak Deko bicara ini salah, ini bid'ah? Ya, ini nggak apa-apa kita selalu bilang ini karena ini sangat populer, ini sudah menjadi fenomena. Sekarang itu, ya jadi intinya bahwa masalah kita ini umat Islam karena masih banyak orang yang selalu melihat agama ini adalah simpel. Agama nggak simpel. Kalau seandainya agama ini simpel, Pak, maka tidak berbeda pandangan para sahabat. Saya kira itu bukti nyata. Kalau seandainya Islam bisa dipahami menurut kita, ya, maka tidak ada orang dalam kehidupan Nabi yang disalahkan, ditegur, ya kan? Kalau Anda baca sejarah, banyak sekali tuh sahabat di awal-awal ditegur, ya kan? Baik di dalam memahami ayat Quran atau memahami hadisnya. Sahabat saja itu berbeda pandangan melihat perilaku Nabi, apakah ini wajib atau pekerjaan biasa. Coba lihat. Jangankan kita yang sekarang. Sekarang kita kan sudah berpisah dengan Nabi 14 abad yang lalu. Tahun 14 abad itu 1400 tahun. Jangankan kita yang sekarang. Di zaman sahabat saja, sahabat melihat Nabi, ketika mereka melihat Nabi itu masih berbeda pandangan melihat dan menilai perilaku Nabi. Ini wajib atau tidak ini? Coba. Padahal Nabi di hadapan mereka, apalagi kita. Tapi saat itu sudah berkeluarga. Jadi gak sederhana ya. Jadi beragama itu sederhana. Tetapi orang yang belajar usul fikih dia akan merasa nyaman beragama. Nah, itu ya. Usul fikih itu membuat. Jadi usul fikih itu catat baik-baik. Usul fikih dipelajari bukan untuk mempersatukan pandangan umat Islam, bukan. Anda keliru. Ini fungsinya supaya tahu pemahaman Anda valid atau tidak. Ada dasarnya atau tidak. Ya kan? Nah, ada dasarnya atau tidak. Itu saya kira. Nah, coba. Fabi qawaidihi wa buhusihi tufhamun nususu asy-syar'iyyah. Dengan menerapkan kaidah-kaidah atau teori-teori tertentu, jadi menerapkan kaidah itu bukan pilihan, Pak. Bukan pilihan ya. Bila cocok muka paham agama, biar tidak ada itu. Saya mau belajar agama biar tanpa solusi. Salah. Dari sini mulai masalahnya. Mau paham agama, khususnya hukum Islam, paham usul fikih dulu. Ya kan? Sama orang kalau mau bawa mobil harus ada sertifikat drivingnya dulu. Tidak mesti ada sertifikat driving, tapi sudah pernah bawa mobil. Ya kan? Mau kira-kira dibawa oleh orang yang mau ke Bone, terus kita tanya, ya sudah pernah dibawa mobil? Dibilang belum pernah, coba lihat. Mau kira-kira dibawa? Ada sertifikat atau enggak? Ada SIM tak? Tidak ada. Itu kan salah satu teori. Teori bawa mobil harus ada SIM. Ya kan? Nah, kalau ada orang selalu bilang ini boleh, ini tidak pernah belajar, namanya SIM namanya. Tidak sarjana, tidak apa, tapi dia tidak ada apa ya, tidak ada afirmasi, tidak ada pengakuan. Jadi banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita pakai memahami agama kita. Ya, kita tidak mungkin dibawa oleh orang yang tidak pernah bawa mobil, tidak punya SIM, ya, dan lain sebagainya. Sama juga begitu. Nah, jadi itu tadi fabi qawaidihi wa buhusihi tufhamun nususus syar'iyyah. Orang yang tidak pernah belajar teori-teori usul fikih tidak akan mungkin paham teks agama. Yang dimaksud teks agama itu Quran dan hadis. Ya kan? Terutama sekali nanti itu ada namanya konteks. Jadi setiap Nabi menuturkan hadisnya itu selalu harus dibaca dari latar belakang konteksnya.
dari latar belakang konteksnya. Karena kenapa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita temukan ada orang yang mengatakan tidak padahal maksudnya iya. Dari mana tahunya bahwa yang dimaksud iya padahal dia mengucapkan tidak? Dari konteksnya. Ya kan? Misalnya ibu-ibu ada anaknya mau ke bioskop, dilarang. Toh? Jangan. Terus minta lagi, mau kah? Jangan, mau kah? Jangan. Pergi mau balik. Pergi mau itu kan perintah. Pergi. Perintah kan? Tapi apakah yang dimaksud perintah? Itu larangan, Pak. Toh? Larangan, Pak. Yang dimaksud ibu ini ketika mengatakan itu, meskipun ucapannya perintah, tapi kontennya itu adalah larangan. Sama dengan kalau kita berbicara usul fikih, ada banyak hadis Nabi itu bersifat umum, tapi yang dimaksud itu khusus. Nah, ada banyak hadis Nabi, ada banyak ayat Quran yang lafaznya umum, tetapi yang dimaksud itu adalah orang khusus, situasi khusus, kondisi khusus, bukan setiap zamannya. Ya kan? Contoh misalnya, al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Ini memang banyak contohnya, tetapi beberapa Al-Quran juga tidak semuanya menunjukkan kewajiban. Contoh misalnya, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Faktubu itu lafaznya adalah amar. Dan kalau kita terapkan al-amrul wujub, maka kita mengatakan bahwa setiap ada transaksi kredit harus didokumentasi. Padahal ulama kita mengatakan al-amru huna laisa bil wujub. Ya kan? Tidak wujub, banyak sekali. Ya. Ada juga misalnya tentang perbudakan, fakatibuhum. Maka tulislah transaksi mukatabah terhadap mereka. Orang-orang budak itu kalau punya uang dan dia ingin memerdekakan dirinya, ya bisa, itu perintah. Maka ada ajaran dari Islam agar supaya si tuan itu kalau ada budaknya dan menginginkan kemerdekaan, itu dianjurkan untuk dengan menggunakan kata amar, tapi amar itu bukan untuk kewajiban. Nah itu bahayanya. Kalau kita hanya membacanya al-amru lil wujub, wah sudah, semua perintah di dalam Quran semua harus difahami sebagai perintah, kewajiban. Padahal enggak semuanya. Ya, nah kajian usul fikih itu mengatakan bahwa perintah itu banyak sekali dalalannya, banyak sekali maknanya. Ada wajib, ada makruh, ya, ada sunnah, kemudian ada macam-macam, ya, macam-macam dia punya dalalan. Nah ini intinya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang kesepakatan ulama, kesepakatan umat Islam sejak dulu sampai hari kiamat, dia adalah sumber pertama dan utama. Tapi ingat, untuk dia bermanfaat, untuk dia bisa bisa dipakai, bisa diamalkan, Anda butuh ilmu, namanya ilmu tafsirun nusus, yaitu usul fikih. Di usul fikihlah diajarkan, oh ini Al-Quran ini narasinya umum, apa betul ini bersifat umum? Nanti usul fikih menjelaskan, dia khusus, nggak umum. Apa sebabnya? Apa alasannya? Ada konteksnya, gitu ya. Ada konteksnya. Coba, tetapi tidak semua konteks itu bisa diperhitungkan. Contoh misalnya, kalau Anda benar-benar melakukan kontekstualisasi, maka jilbab itu tidak wajib. Ya, paham? Jilbab itu kan ada konteksnya. Ketika orang-orang perempuan merdeka mau buang air di padang pasir, kemudian digangguin oleh orang, datanglah itu ayat, ya kan? Ayat itu mengatakan apa itu? Disuruh berjilbab. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina. Coba lihat. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina. Dengan cara berjilbab itu mereka dikenali sebagai orang merdeka. Dari mana mereka orang-orang nakal tahu ini perempuan merdeka? Dari jilbabnya. Fala yu'zaina, maka tidak akan diganggu lagi. Itu konteksnya, Pak. Kalau berdasarkan ini kita mengatakan ya kalau konteksnya begitu nggak perlu lagi berjilbab sekarang. Mana ada orang buang air di padang pasir sekarang? Ada nggak? Pernah lihat perempuan kalau mau berak
pergi ke sini, ke sana. Enggak kan semuanya di rumahnya. Jadi ngapain lagi? Nah, itulah sebabnya. Nah, ini juga nih. Itulah sebabnya di dalam kajian usul fikih mengatakan dalil yang paling kuat sebenarnya bukan Quran dan hadis. Tetapi apa? Apa coba? Ada yang tahu? Dalil yang paling kuat di dalam hukum Islam itu bukan Quran hadis, tapi apa? Hah? Ijma. Ijma. Mengapa jilbab itu wajib? Karena ulama kita sejak dulu sampai sekarang sudah sepakat bahwa itu fardhu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kewajiban pada umat Islam. Paham ya? Jadi ijma lah yang membuat dia tidak ada celah untuk tidak berjilbab. Meskipun secara konteks tadi itu tidak ini kan. Nah, tetapi banyaklah. Jadi itu rumit sekali jilbab itu. Jadi tidak pernah ada ulama mengatakan bahwa seorang perempuan boleh memperlihatkan apanya? Rambutnya. Yang ada itu betisnya, begininya, ya, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah ada ulama yang mengatakan bahwa seorang perempuan boleh sebelum munculnya pemikir-pemikir kontemporer. Ya, karena pemikir kontemporer itu sudah menggunakan misalnya mereka sudah menggunakan hermeneutika. Nah, ini hermeneutika ini sudah mereka gunakan dan sudah artinya kontekstualisasi mereka itu sudah berlebihan sekali. Jadi sesuatu yang sudah disepakati ulama itu tetap bisa Tetapi di dalam kajian kita juga begini. Di dalam kajian kita itu ada juga teori bahwa ijma yang basisnya kemaslahatan itu masih bisa direvisi. Ingat ya. Jadi tidak semua ijma itu tidak bisa digugat. Ada tipologi, ada jenis-jenis ijma itu bisa direvisi oleh ulama belakangan. Yang mana itu adalah ijma yang berbasis kemaslahatan. Kemaslahatan itu sudah tidak ada, maka tidak perlu lagi. Nah, itu coba. Contoh misalnya, dulu orang sepakat di zaman Nabi, sahabat Umar, Abu Bakar, di awal-awal Utsman itu mereka sepakat, ulama sepakat pada saat itu bahwa unta-unta yang hilang itu nggak usah ditangkap, dibiarkan aja sampai ketemu tuannya. Itu kesepakatan, ya. Lalu kemudian setelah paruh kedua kekhilafan Utsman buat instruksi baru bahwa tangkap itu, jangan seperti itu. Nah, itu sudah menyalahi ijma. Pertanyaannya kenapa? Dia bilang ijma ulama dulu yang menyuruh atau melarang orang-orang menangkapi unta-unta yang hilang itu basisnya kemaslahatan. Apa maksudnya basisnya kemaslahatan? Karena waktu itu orang-orang yang melihat unta hilang itu tidak diapa-apain, diamankan aja. Jadi nggak perlu. Nah, sekarang di waktu Utsman itu sudah berubah. Jadi ada perubahan sosial yang menghendaki perubahan. Nah, akhirnya bisa direvisi karena basisnya kemaslahatan. Ya. Nah, itu perlunya karena pertama itu hampirnya namanya teori saya sudah bilang tadi. Al-qaidah itu ghairu muttaridah wa aghlabiyah. Nah, itu kalau belajar qawaid fikih nanti maksudnya semua teori-teori itu selalu basisnya adalah sampel mayoritas. Jadi kan namanya teori kan sampel, ada sampelnya ya. Jadi ketika misalnya saya mengatakan orang Bugis itu pemberani, apakah semua orang Bugis pemberani? Kan ada juga penakut, termasuk saya penakut Pak. Kalau Bapak ngajak saya berantem, saya menyerah. Ya saya penakut, padahal saya orang Bugis. Nah, loh katanya orang Bugis pemberani, Bapak tidak pemberani. Dia bilang al-qaidah itu aghlabiyah wa ghairu muttalib. Ya, jadi
ketika orang menyusun konsep dan teori itu, dia mengambil sampel terbanyak aja, ya. Nah, begitu tadi juga, seperti ketika saya bicara tentang seorang mengatakan anti tolik, wahai istriku, Anda terceraikan, meskipun dia mengatakan bercanda, tetap jatuh. Padahal ada kaidahnya, al-umuru bimaqasidiha, bahwa dia ditentukan oleh apa yang dia maksudkan si suami berdasarkan al-umur bimaqasidiha. Tapi masalahnya dijelaskan, oh enggak, tidak semuanya. Karena memang yang namanya teori itu basisnya adalah sampel majority saja. Paham ya? Beda kalau kita minum kopi, ini kopi ya. Nah, ini beda kalau minum kopi, Pak. Untuk mengetahui bahwa dia manis atau tidak, cukup 1 sendok saja. Oh? Paham ya? Apakah ketika saya mengambil sendok yang ketiga, yang ke-10, ada kemungkinan dia tidak manis? Nggak ada kan? Nah gitu. Itu ada kasus-kasus tertentu. Nah itu namanya sampel, karena kita sudah itu. Nah, wa yu'rafu ma yuzalu bihi khafa'ul khafiyyi minha wa ma yurajju minha inda ta'arudi ba'dihha bi ba'din wa bi qawaidiha. Dan dengan usul fikih ini, dengan menerapkan kaidah-kaidahnya atau mengetahui teori-teori yang ada di dalam usul fikih, kita bisa mengetahui apa saja yang bisa menghilangkan ketidakjelasan satu ayat. Ya, seperti misalnya kata syirik, ya. Bukan, azul itu kan penganiayaan. Ternyata dia bisa berarti kemusyrikan. Jadi ketika sahabat itu dibacakan ayat, dia semuanya merasa pesimis karena dia mengatakan begini, waduh, kan ada ayat mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, ya kan? Ketika sahabat mendengarkan itu, semuanya mengatakan, ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Ternyata az-zulmu yang dimaksud di ayat yang lain itu adalah asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah penganiayaan yang sangat besar. Nah itu tidak sahabat Nabi pada saat itu tidak terkonek ke situ. Dia memahami asyirk itu dengan zahirnya. Padahal ada yang dimaksud, ya kan? Ada al-murad, al-khas min kalimat az-zulm. Nah ini yang dapat perlu diartikan makan saja, kan susah Pak. Ya kan? Nah itu kayak begitu. Jadi ya, juga usul fikih mengajarkan bagaimana caranya ketika ada dua dalil yang bertentangan. Nah ini paling memusingkan ulama kita itu. Ketika ada masalah, ada banyak sekali dalil yang bisa dipakai dan saling bertentangan. Gimana caranya keluar dari kerumitan itu? Usul fikih Pak yang mengajarkan bahwa ada 4 step, ada 4 langkah untuk keluar dari kerumitan itu. Ya kan? Pertama misalnya ada al-jam, kita kompromikan. Yang kedua ada an-nasku, kemudian ada at-tarjih, ada tasaqutul adillah. Gitu. Jadi ketika ulama kita menghadapi pertentangan antara berbagai dalil, Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran, Al-Quran bertentangan dengan hadis, hadis bertentangan dengan hadis, hadis bertentangan dengan qiyas, itu kan problem yang sering sekali dialami oleh ulama kita. Nah ada orang mensimplifikasi, ya udah kalau ada hadis sahihnya itu saja yang diamalkan. Hei bego, banyak sekali hadis sahih tidak diamalkan oleh ulama kita. Anda harus tahu itu. Itu nggak otomatis ya, kasih tahu aja mereka, nggak otomatis itu. Hadis sahih itu tidak otomatis harus diamalkan, ya kan? Pertama yang paling ada konteksnya. Hadis sahih itu ada konteksnya. Setiap hadis itu ada konteksnya. Nanti kemudian konteks itu apakah bisa mempengaruhi hukum atau tidak, itu persoalan ulama kita, bukan persoalan Anda, ya kan? Nah begitu. Nah itu yang senang. Usul fikih ini akan mengajarkan bagaimana caranya Anda keluar dari kerumitan itu ketika mengalami pertentangan dalil. Seperti tadi itu kan. Seperti apa tadi? Innamal ma'u minal ma'.
Yang kedua ada hadis juga, kedua-duanya sahih. Idal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Jadi tanpa mengeluarkan air, kalau Anda begitu mencelupkannya, Anda harus mandi wajib, Pak. Kecuali di pinggir-pinggirnya ada apa? Karena itu tidak iltiqa namanya. Iltiqa itu kalau al-hasyafah itu dukhulul hasyafah. Nah itu semuanya dijelaskan oleh ulama kita. Dia bilang kalau tidak keluar dia tetap mandi. Itu juga. Nah kenapa bisa? Loh Pak, ini kan kenapa Anda abaikan ini? Ulama kita akan menjelaskan, Pak itu duluan turunnya. Ada revisi. Kenapa ada revisi begitu? Dia bilang ini Pak berdasarkan situasi. Ya kan? Berdasarkan situasi. Boleh jadi ada dulu situasi menghendaki demikian, Nabi melihat sudah tidak saatnya lagi, maka dia revisi. Ya kan? Kenapa harus begini? Kenapa dulu begini, sekarang tidak lagi? Ya itu biasa di dalam proses hukum Islam. Jadi bukan mempermainkan hukum ya, jadi jangan ini. Jadi orang yang belajar usul fikih jangan cepat mengatakan kepada ulama kita, wah ini mempermainkan hukum. Enggak. Itu ada prosedurnya. Tanya lagi ya, tabayun, kenapa Bapak enggak? Ya pasti ini kan, pasti dijelaskan. Ya, bahwa salah memutuskan pada saat itu bukan itu yang kita maksud. Yang kita mau tahu apa dasarnya dia mengatakan demikian. Bahwa dia salah atau tidak, ya itu kan subjektif. Boleh saja Anda benar, dia salah, atau dia benar, Anda salah. Gitu. Yang tahu itu adalah Tuhan. Selama ini persoalan zanni, persoalan tidak ada pastinya kan? Gitu. Paham ya? Nah, wabuhusuhu. Nah, wabuhusu usul fikih. Bukan usul fikih, ilmi usul fikih. Makanya dhamirnya selalu dhamir mufrad ya. Ilmi, yani ad-dhamiru yarji'u ila ad-dhamir mufrad. Ilmi usul al-fikih fa bi qawaidihi wa buqusihi wa nazariyatihi wa yu'rafu bihi wa buqusuhu. Itu semua dhamirnya kembali kepada ilmi usul fikih. Ya. Jadi nanti kalau mengajarnya begitu. Ini kan kita punya target ini supaya Anda selesai belajar ini bisa mengajarkan juga kan? Siap-siap aja. Ini namanya TOT Pak. Ya, ini TOT, Training of Trainer. Jadi saya sedang mentraining Anda untuk mengajarkan buku ini. Ini bukunya sederhana sekali. Karena ini buku kontemporer. Karena mau dipilihkan buku yang susah nanti nggak jalan-jalan. Ya, nah ini ya. Oke. Nah. Yustambatu al-hukmu bil qiyas. Ini salah satu metodologi ulama kita untuk menerapkan atau mengistimbat, menetapkan hukum. Ada qiyas, ada istihsan. Ini awil istihan, salah ini ya. Ini banyak sekali salah cetak ya. Makanya perlu talaqi karena boleh jadi Anda salah itu. Wa bukus bil awil istihsan, awil istisham. Nah, ini istisham juga bagus juga. Jadi kalau tidak ada dalil ya kita kembalikan aja kepada posisi awalnya. Itu istishab. Apa posisi awalnya? Apa status awalnya? Kalau dia baik ya, selama tidak ada data yang mengatakan itu buruk, kita klaim itu baik. Itu maksudnya istishab. Ya. Au ghairiha fil waqi'ati allati lam yarid nassun bi hukmiha. Salah satu isu yang sering dihadapi oleh ulama kita itu ada beberapa masalah mau dikonekkan secara langsung kepada ayat Quran itu enggak ada. Ingat dan catat baik-baik. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan apa itu tibyanan di Indonesia ya. Itu ada tibyanan di Indonesia, itu maksudnya baik langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung itu semua perkara-perkara itu bisa dijelaskan oleh Quran hadis. Karena Quran hadis itu adalah pedoman yang lengkap. Tetapi ingat, tidak semuanya secara langsung. Ada namanya tidak langsung. Nah, makanya ada namanya istihsan, ada masalih mursalah. Ini semuanya itu tidak ada gitu maksudnya.
Tidak ada dalil yang dikonstruk, yang dibangun oleh ulama kita setelah Nabi meninggal, baik sahabat maupun setelahnya. Tidak ada yang dibangun kecuali itu memperkuat Quran dan tidak ada menyalahi Quran. Dan itu sudah teruji. Semua dalil-dalil itu, usul fikih, qawaid fikih, maqasid syariah, itu sudah teruji, tidak ada yang bertentangan dengan Quran hadis, bahkan koheren. Itu senyawa. Ya. Senyawa. Senyawa itu artinya apa? Pertama, tidak ada yang menabrak Quran dan memperkuatnya. Tidak ada yang bertentangan, dan itulah sebabnya beberapa penulis mengatakan sebenarnya wahyu itu ada dua. Ada wahyu secara langsung atau firman secara langsung dan firman tidak langsung. Jadi yang disampaikan ulama kita itu firman, tapi tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena yang disampaikan ulama kita itu pertama, dia memperkuat Quran dan tidak ada yang bertentangan dengan Quran. Terutama teori-teori Islam itu. Misalnya istihsan atau masalah. Ya, itu semuanya kan tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, nanti kemudian setelah Imam Syafi'i. Tapi ingat, ini semuanya adalah firman. Firman tidak langsung. Mengapa disebut firman tidak langsung? Ya karena itu tadi dua alasan. Pertama, dalil-dalil itu memperkuat. Seandainya tidak ada dalil ini, maka hukum Islam atau paling tidak itu ajaran-ajaran Quran hadis itu tidak bisa berlaku sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang yang tidak paham Quran, banyak orang yang lari dari Islam karena nggak paham. Nah, karena berkat penjelasan ulama kita, tentu dengan berbasis kepada Quran hadis, maka orang banyak memahami Islam. Itu. Ya. Wa biqawaidihi wa buhusihi yufhamu mastambatahu al-a'immatu al-mujtahiduna hatta fahimahu. Apa itu? Nah, jadi dengan mempelajari kaidah-kaidah atau teori-teori usul fikih dan bahasan-bahasannya, kita bisa memahami apa ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh para imam mujtahid. Jadi buku-buku fikih yang tersebar di semua mazhab itu kita bisa paham dengan apa? Dengan usul fikih. Oh, kenapa misalnya fatwanya Imam Abu Hanifah begini, kenapa fatwanya Imam Syafi'i begini, itu semua bisa difahami dengan mendekati usul fikihnya. Jadi semua ulama mazhab itu pasti semua punya usul fikih. Karena usul fikih dengan fikih satu paket, nggak bisa dipisahkan. Ya, nah, gitu. Itu maksudnya ya. Wa yuwazanu baina mazahibul mukhtalifah fi hukmi al-waqi'atil wahidah. Dalam satu masalah kita bisa mengkomparasi, oh ini yang sesuai, ini yang tidak sesuai. Sama dengan kita di Indonesia, Pak. Anggaplah itu tiga lembaga itu, MUI dengan MU dengan Muhammadiyah itu mazhab, katakanlah mazhab. Kita bisa melihat dengan mempelajari usul fikih, oh di sini kelemahannya misalnya MU, di sini kelemahannya Muhammadiyah, di sini kelemahannya misalnya MUI. Misalnya masalah rokok kan, rokok itu kan tidak sepakat mereka. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tergantung pada yang merokokkan. Itu dari mana itu? Kita jangan melihat produk ini, lihat apa alasannya mereka sampai mengatakan tergantung, apa alasan mereka mengatakan sehingga dia mengatakan haram dan makruh. Itu jadi enak. Itu makanya dia katakan dengan mempelajari usul fikihnya, mempelajari argumennya, dalilnya, kita bisa mengkomparasi antara li'anna fahmal hukmi ala wajhihi wal muwazanati baina hukmain la yakun illa bil hukm ala dalilil hukmi wa wajh istidlalil hukmi min dalilihi. Karena memahami hukum berdasarkan faktanya dan mengkomparasi dua hukum yang berbeda tidak mungkin didapatkan, tidak mungkin kita bisa mengkomparasi kecuali dengan mengetahui dalilnya dan cara istidlalnya, cara istidlal. Jadi ada dalil, ada istidlal. Ya. Jadi begini maksudnya, ada dalil itu bahan mentah namanya. Dalil itu bahan mentah. Istidlal itu cara ulama kita menggunakan dalil itu. Itu istidlal namanya. Ya. Atau dalil yang diajukan oleh ulama, itu namanya istidlal. Nah, contoh misalnya ada satu kasus
keduanya mengatakan, dua ulama kita mengatakan hukum yang sama, tapi pendekatannya berbeda. Misalnya ya, ketika bicara tentang boleh tidak memukul orang tua, kalangan Zahiriyah dengan jumhur ulama sama-sama mengatakan tidak boleh memukul orang tua. Tapi satu menggunakan qiyas, satu menggunakan fahwal kitab. Ya, pendekatannya fahwal kitab, Zahiriyah, jumhur pendekatannya apa? Pendekatannya qiyas, tapi produknya sama. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi beda dalil, beda istidlal. Ya. Wala yakunu hadza, nah ini kuncinya. Ini kata kuncinya ini. Wala yakunu hadza illa bi'ilmi usulil fiqh. Semua itu tidak bisa terjadi kecuali Anda punya pemahaman tentang usul. Fahuwa imadul fiqhil muqarrar, itu adalah pilar fikih perbandingan. Jadi fikih perbandingan itu baru bisa berjalan dengan baik kalau Anda memahami setiap mazhab itu apa usul fikihnya. Nah, itu baru bisa. Jadi kalau nggak punya, tidak pernah belajar, ada namanya sekarang usul fikih perbandingan, ya di S1 juga sudah ada usul fikih perbandingan. Jadi kita melihat setiap mazhab itu apa usul fikihnya. Enak kan kalau tahu. Nah, nanti setelah itu ya tergantung kita mau pakai apa namanya. Tapi dengan cara begitu bukan berarti kita tidak bermazhab ya. Ya, jadi ada situasi-situasi tertentu di mana kita menetapkan atau memilih pilihan hukum yang bukan mazhab kita, itu bukan tidak bermazhab, ya. Itu karena kenapa? Karena itu dibolehkan kita keluar sebentar, ya karena kemaslahatan. Karena kemaslahatan itu tidak apa? Karena semua mazhab mengatakan jangan. Karena semua mazhab mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, Anda dipermudah. Gitu. Itu semua mazhab demikian. Nah itu saya kira juga begitu. Semua mazhab ada satu sisi atau satu saat nanti dia akan keluar sebentar. Ya karena situasi mengendaki. Yang dimaksud situasi itu adalah al-masyaqqah, kesulitan. Dan inilah yang banyak berbuat. Nah saya kira sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan ya. Jadi datang lagi semua ya. Ya, jangan, karena harus tuntas. Jadi ilmu itu harus tuntas. Kalau bukan tidak tuntas, ya sudah kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini menyelesaikan satu paragraf terkait dengan tujuan daripada atau maksud daripada ilmu usul fiqh. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan paragraf ini atau pembahasan tadi, kami persilahkan. Ya, silakan Rahmat satu. Ya, baru satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim. Langsung saja yang kita ingin konfirmasi kembali tentang sampai di mana batasan-batasan yang dijelaskan tadi mungkin bisa dibahasakan sebagai talfiq di dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua, ini pembahasan sebenarnya kalau mau dikatakan itu warok itu mungkin tidak masuk dalam area fikih warok atau bagaimana sebentar kita, karena kita melihat umpama ada seorang ulama, kita kalau waktu kita dulu belajar katanya itu seorang ulama yang dianggap pakar atau ulama di bidang agama itu ketika keluar umpamanya tidak dikatakan warok ketika dia makan di pinggir jalan sambil jongkok yang seperti makan bakso, itu kayaknya kurang ada warok. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya yang bisa dikatakan standar warok tersebut. Mungkin itu sih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan Pak Kiai tentang, karena ini ada kaitannya dengan mengkontekskan sesuatu.
dia mengkontekskan, tetapi tetap kalau dari segi pemaknaan tetap kembali kepada itunya bahwa tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Contoh, ada kejadian yang pernah saya temukan. Dia mengatakan seperti ini, bahwa sholat duha itu tidak pernah dilaksanakan Nabi secara berjamaah, tapi ketika dilaksanakan sah, tapi pahalanya yang dia dapatkan itu tetap pahala sholat sendiri, karena katanya tidak pernah Nabi mengerjakan sholat duha secara berjamaah. Sedangkan dalam konteks berjamaah itu Nabi mencontohkan kepada para sahabat, contohnya misalnya sholat istisqa, meminta hujan, dan sholat-sholat yang lain. Jadi dia mengatakan bahwa sah, tapi pahalanya, jadi dia dari segi pahalanya dia anukan, tidak dapat pahala berjamaah. Itu yang pertama mungkin. Oke. Yang kedua tentang ini tadi ijma'. Ini lagi sebagian saudara kita yang mungkin jarang mengkontekskan sesuatu. Ada prinsip yang biasa saya dengar itu, dia mengatakan